Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa dari UGM. Terima kasih atas kesempatannya, memberikan kesempatan buat saya mewakili London Stock Exchange Group, LSEG, untuk sharing. Ini lebih terkait migrasi atau kita bisa bilang adalah upgrade dari penggunaan aplikasi yang saat ini Bapak Ibu barangkali rekan-rekan sekalian sudah familiar, yang namanya Icon, Refinitiv Icon, ke aplikasi yang lebih baru yang namanya adalah LSEG Workspace. Jadi mungkin sebelum kita mulai saya akan share screen. Iya, semoga layar saya bisa terlihat. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Brigha Sekananto. Saya adalah Customer Success Manager untuk London Stock Exchange Group. Dulu bernama Refinitiv, dulu bernama Thomson Reuters, sebelumnya juga bernama Reuters. Jadi betul, kita sebenarnya sudah berada di Indonesia sudah cukup lama sebenarnya. Dari secara teknis atau secara legal, eh, kita beroperasi di Indonesia semenjak tahun 1947. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal kita dengan berbagai nama sebelumnya: Reuters, Thomson Reuters, Refinitiv, dan sekarang London Stock Exchange Group ya. Jadi karena proses akuisisi bisnis dan merger dan akuisisi dan sebagainya, kita sekarang bernama LSEG atau London Stock Exchange Group ya. Sesuai namanya, London Stock Exchange Group memanage London Stock Exchange ya. Mungkin dia terkenal karena dia adalah pengelola dari London Stock Exchange. London Stock Exchange sendiri tidak beroperasi di Indonesia, tapi unit bisnis data dan analytics dari London Stock Exchange Group ya, tempat kita itu beroperasi di Indonesia ya, seperti tadi dari tahun 1947. Oke, jadi kalau kita mulai ke topik sebenarnya apa sih agenda hari ini? Agenda hari ini sebenarnya lebih untuk memperkenalkan aplikasi kita yang baru yang bernama Workspace. LSEG Workspace atau ya Bapak Ibu boleh bilang Refinitiv Workspace. Refinitiv adalah unit data dan analitik dari London Stock Exchange Group. Apa perbedaannya? Mungkin bagi pengguna saat ini pertanyaan terbesarnya adalah apa yang berubah? Buat saya apa dampaknya? Data yang biasa saya gunakan saat ini apakah berubah atau tidak? Ya, saya bisa pastikan nomor satu tidak ada yang berubah dari sisi isi data. Jadi kalau kita bicara data yang biasa Bapak Ibu konsumsi, rekan-rekan konsumsi, apakah data nilai tukar, data GDP misalkan, data ekonomi, laporan keuangan, komoditi dan sebagainya yang saat ini kita rutin gunakan untuk research, kita rutin untuk analisa dan sebagainya, tidak ada yang berubah. Tidak ada juga yang berubah dari sisi bagaimana data tersebut ditampilkan. Jadi kalau saat ini saya gunakan misalkan, saya butuh, yang saya pakai saat ini adalah data laporan keuangan. Data laporan keuangan ini selalu ditampilkannya seperti begini bentuknya, formatnya. Saya sudah familiar misalkan. Dengan menggunakan Workspace nggak ada yang berubah, secara esensi nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah aplikasi secara keseluruhan. Looks and feel, mungkin kalau kita sebut ya user interface-nya, tampilannya, menunya, ya mungkin. Dan tentu ada tambahan fitur-fitur yang lebih lengkap dibanding apa yang kita dapatkan di Icon. Jadi jangan khawatir, kekhawatiran pertama kalau bertanya khawatir mengenai data yang biasa digunakan, fitur yang biasa digunakan, jangan khawatir, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan juga bagaimana data ditampilkannya. Ada malah sebenarnya kita mendapatkan fitur lebih yang bisa membantu kita untuk melakukan ya analisa atau apapun kebutuhan kita. Ya. Jadi aplikasi yang baru ini bernama Workspace. Bagaimana aksesnya? Jadi saya seperti yang saya sudah share di chat, saya ada share workspace.refinitiv.com, itu ada link yang bisa diakses oleh user untuk melakukan instalasi download. Jadi mungkin ini yang bisa terlihat kalau saya akses ke workspace.refinitiv.com, otomatis kita akan dibawa ke web page ini. Ya, ini adalah aplikasi Workspace yang baru. Workspace sekarang, jadi kalau kita tanya misalkan kenapa sih di-upgrade, kenapa harus berpindah dari
dari Icon ke Workspace. Apa alasannya? Alasan nomor satu murni teknis. Ya, kenapa teknis? Icon yang Bapak Ibu gunakan sekarang sebenarnya bisa dikatakan aplikasi yang secara teknis atau secara teknis pemrograman sudah sepuh. Sepuh dalam artian Icon itu mulai diintroduce sebagai aplikasi market data. Jadi baik Icon maupun Workspace adalah aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi market data. Konsepnya sederhana. User mengakses data, termasuk news, data, dan sebagainya, dan dia menggunakan tools untuk menganalisa data tersebut untuk membantu dia mengambil keputusan. Kalau usernya trader ya keputusannya mungkin trading. Kalau usernya research atau analisa ya keputusan dia adalah dia bisa mendapatkan data, dia bisa mendapatkan idea untuk melakukan riset dan sebagainya. Konsep dari tools market data seperti itu. Icon sudah diperkenalkan kurang lebih di tahun 90-an awal atau pertengahan. Jadi bisa kita bayangkan sudah beberapa dekade umurnya. Mengalami pembaruan dari Icon 1, Icon 2, bahkan sebelumnya namanya adalah 3000 Extra, kemudian Icon 1, Icon 2, Icon 3, sampai yang saat ini yang Bapak Ibu gunakan adalah Icon versi 4. Kita paham perkembangan zaman saat ini, kalau saya ambil contoh Windows, itu ya semua orang, hampir semua, mungkin 99% pengguna komputer menggunakan operating system Windows. Kita familiar dengan Windows. Windows sekarang Windows 11. Microsoft secara resmi sudah menghentikan dukungan atau sudah end of life untuk operating system di bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memperhatikan perkembangan operating system, ya operating system itu sebenarnya cermin dari perkembangan teknologi sebenarnya yang bisa langsung dirasakan user. Perkembangan dari Windows 7 sampai ke Windows 11 waktunya sangat singkat. 7 ke 8, 8 mungkin umurnya pendek, kemudian ke Windows 10, Windows 10 umurnya juga pendek, sekarang Windows 11, dan Windows 11 nggak berapa lama Windows 11 Microsoft memutuskan untuk end of life Windows 10. Ada kebutuhan untuk selalu up to date, ada kebutuhan untuk menggunakan operating system yang baru, terutama untuk security, stabilitas, dan sebagainya. Jadi secara teknis bagi kita akan susah bagi kita untuk mempertahankan aplikasi yang sudah cukup berumur untuk terus bisa keep up dengan perkembangan zaman. Ditambah sekarang Mac, ya Mac cukup populer, saya yakin mungkin banyak rekan-rekan mahasiswa, mungkin dosen yang juga menggunakan Mac OS, cukup populer, sehingga banyak feedback ke kita untuk mensupport operating system alternatif di luar Windows. Ya, salah satunya Mac OS. Nggak tertutup kemungkinan kita juga akan support untuk Linux dan turunannya. Jadi sangat memungkinkan. Oleh sebab itu, Workspace kita kembangkan dari nol menggunakan development basic yang terbaru, sehingga memungkinkan Workspace itu untuk punya time span ke depan, atau kita bilang ya forward looking yang cukup jauh, kompatibel. Seandainya suatu saat ada Windows 12 dan sebagainya, ya kita sudah prepare dengan hal seperti itu. Termasuk kita juga sekarang mensupport Mac OS. Jadi bisa dilihat bagi Bapak Ibu yang mungkin menggunakan Mac OS, ada opsi untuk bisa menggunakan Workspace, aplikasi kita di Mac. Workspace juga tersedia di versi mobile, walaupun versi mobile itu adalah pelengkap, bukan untuk area, bukan, saya bilang itu bukan untuk environment kerja utama, karena keterbatasan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian familiar bahwa aplikasi yang berjalan di mobile device di compare dengan yang berjalan di desktop misalkan, ya akan punya kapabilitas yang berbeda. Termasuk memungkinkan untuk diakses secara web. Jadi ada web access, semua kita bisa akses dalam satu tampilan. Saya bisa download versi Windows, versi Mac misalkan, dan atau akses versi web. Icon versi sebelumnya juga tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Mariatun, bahwa ada yang menggunakan web, sebelumnya Icon dia menggunakan web. Jangan khawatir, nggak ada masalah. Atau bagi user yang mungkin saat ini, karena kita tahu sendiri bahwa secara official Workspace mendukung Windows 11 ke atas. Karena Windows 10 dan versi di bawahnya sudah end of life. Tapi
Kalau kita bicara jalan atau enggaknya, pada banyak kasus masih berjalan. Cuman kalau pertanyaannya jalannya sampai kapan, sesuatu yang di luar kontrol kita. Karena operating system ya kembali lagi. Kalau dia Windows akan di-manage oleh Microsoft. Policy-nya seperti apa adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Tapi bagi user yang saat ini alternatifnya menggunakan web untuk akses, maka Workspace juga memberikan akses web. Akses web Workspace akan memberikan fitur yang sama lengkapnya dengan versi desktop. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi sebenarnya ada keuntungan dengan kita nanti mengupgrade atau menggunakan versi yang lebih baru Workspace. Kalau selama ini kita menggunakan Icon versi web juga ada berjalan di web, tapi tidak semua fitur yang ada di Icon itu berjalan di versi web. Mungkin chart, kita bisa lihat chart memiliki kapabilitas yang sangat terbatas di Icon versi web dibanding di Icon versi install. Fungsi kalkulator, beberapa user ada yang menggunakan fungsi kalkulasi, mungkin untuk FX calculation dan sebagainya, tidak berjalan secara optimal di versi web. Karena komponennya, development-nya pada saat itu tidak memungkinkan untuk fitur tersebut, fitur yang resource intensif untuk berjalan di versi web. Workspace atau di aplikasi yang lebih baru, versi web akan memiliki kapabilitas yang sama, yang akan berjalan dengan baik, comparable baik versi desktop dan versi web. Jadi ini adalah salah satu keuntungan, makanya saya sarankan saat ini saya introduce, saya sarankan, saya encourage Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk silakan gunakan versi yang lebih baik, lakukan familiarisasinya dengan tampilannya. Jangan khawatir dengan data yang biasa digunakan, tidak ada perubahan. Datanya akan tetap sama. Mungkin saya akan tunjukkan bagaimana kalau seandainya kita jalankan, kita download, kita install, atau kita jalankan versi web, misalkan Workspace akan seperti apa tampilannya. Jadi kita bisa lihat sebagai contoh, ini adalah aplikasi Workspace. Contoh. Jangan khawatir dengan tampilan desktop, tampilan atau saya sebutnya dashboards. Sama seperti di Icon, setiap user bisa create dashboard layout sesuai kebutuhan dia. Mau tampilannya kompleks, mau tampilannya simple, kembali lagi ke kebutuhan user. Ada user yang enggak, dashboardnya sangat simple, dia hanya lihat company, laporan keuangan misalkan, it's okay. Ada user yang cuman lihat chart misalkan, atau user yang analisanya news misalkan, apapun simple. Ini hanyalah contoh misalkan dashboard yang di-create user. Yang akan saya tunjukkan di sini sebenarnya konsepnya lebih ke user interface-nya. Jangan khawatir dengan data. Saya yakin rekan-rekan sekalian akan sangat familiar dengan data yang ditampilkan. Misalkan bagaimana kalau saya bicara misalkan ya katakan saya ambil contoh data equity, misalkan satu company mungkin akan banyak rekan-rekan mungkin mahasiswa atau dosen yang meneliti mengenai saham atau equity. Dia melihat harga saham atau suatu company misalkan, dia akan melihat tampilan yang sama persis antara yang di Workspace dengan yang di Icon. Jadi nggak ada yang berubah dari sisi data. Tapi yang ingin saya tekankan di sini kalau kita melihat user interface-nya, user interface Workspace sekarang dikembangkan menggunakan konsep, dikembangkan menggunakan engine HTML5. HTML5 adalah engine yang umum digunakan oleh browser modern, Safari, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge yang terbaru. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan antara Workspace dan browser, ini sebagai contoh adalah web browser, memiliki layout menu yang hampir seragam. Browser kita bisa punya beberapa tab untuk mengakses informasi di web, ya apapun itu, website UGM misalkan, website BPS dan sebagainya misalkan. Hal yang sama di Workspace kita bisa punya beberapa tab, misalkan saya bisa klik satu tab, misalkan tab lainnya, misalkan sebagainya saya bisa add, misalkan tab baru untuk menampilkan beberapa informasi atau dashboard atau ya news chart dan sebagainya yang saya butuhkan sesuai dengan ya kebutuhan saya misalkan. Jadi kita bisa lihat bahwa saya akan tutup dulu. Workspace sekarang mengadopsi interface atau UI yang menyerupai layout atau menu atau interface dari browser.
Ini satu keunggulan. Kalau Econ saya yakin Econ ya mungkin kita karena sudah terbiasa dengan Econ, dengan logik dan struktur menunya, ya, mungkin nggak akan ada masalah. Tapi mungkin ini lebih menguntungkan bagi user yang sebelumnya belum pernah menggunakan Econ, baru pertama kali ingin menggunakan aplikasi market data, ingin melakukan mencari data misalkan atau ingin melakukan analisa. Kalau dia lihat aplikasinya, maka dengan aplikasi yang memiliki interface yang seragam dengan aplikasi populer, saya yakin hampir semua user pasti pernah menggunakan web browser. Maka di sini sebenarnya diharapkan adalah learning curve-nya atau ya, proses bagi dia untuk familiarisasi lebih cepat. Ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Dia ada sistem yang sifatnya tab layout atau tab display atau tab dashboard. Ya, intinya kalau di browser adalah tab browser. Ya, di mana setiap tab itu ya bisa dia custom untuk menampilkan informasi yang dia butuhkan. Ya. Familiarisasi berikutnya atau keserupaan berikutnya adalah browser. Kita tahu browser punya bookmark. Jadi kita bisa save, mungkin ada website berita, ada website BPS, misalkan website Bank Indonesia, website data ekonomi atau apapun, The Fed dan sebagainya. Kita bisa set sebagai bookmark. Kapanpun kita butuh, kita tinggal klik ya cepat, nggak perlu search lagi. Konsep yang sama di Workspace saya bisa punya bookmark. Jadi kalau saya melihat misalkan ada tampilan yang sudah saya bikin atau news atau chart atau apapun, set informasi yang menurut saya ini saya butuhkan dan saya ingin akses secara cepat, saya bisa set itu sebagai bookmark. Yang saya perlu lakukan, saya tinggal klik bookmark, set sebagai bookmark, nanti kan dia akan tersimpan sebagai bookmark. Ini familiar menu yang seragam atau familiar sistem bookmark. Jadi kita nggak perlu lagi kalau saya save di mana ya, saya mesti buka kemana. Ya bookmark aja udah biar dia di save sebagai bookmark. Yang perlu kita lakukan, kita tinggal lihat di bookmark bar kita. Ya bookmark kita bisa punya banyak, sama seperti kayak di browser kita bisa punya bookmark banyak. Tergantung website yang biasa kita kunjungi. Dan setelah itu sama seperti konsep berikutnya, kalau saya di browser, kalau saya butuh cari informasi, butuh searching ya, yang perlu saya lakukan saya tinggal search sesuai dengan ya Google Search atau apapun engine search yang saya gunakan, saya tinggal search di bagian area searching misalkan, nanti saya akan dapat informasinya ya seperti kalau kita aktivitas browsing internet. Hal yang sama di Workspace, dan ini sebenarnya adalah pengembangan dari Icon. Jadi mungkin seperti yang mungkin pernah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya dalam training, mungkin kalau pernah training sama saya sebelumnya juga pernah disampaikan bahwa di Workspace ataupun di Icon sebelumnya tidak ada kode yang perlu kita hafal. Pada saat saya ingin mencari informasi atau data tertentu, yang perlu saya lakukan adalah search apa yang saya butuhkan. Nggak ada kode yang perlu saya hafal. Mungkin saya mau mencari suatu company tertentu, misalkan Astra Internasional atau apapun, saya bahkan mungkin nggak hafal namanya. Saya cuma hafal penggalan namanya. Astra apa ya, misalkan Astra anything, saya search, saya bahkan nggak perlu ketik full, cukup penggalan namanya. Sistem akan memberikan suggestion. Tentu karena informasi ini kode itu bisa serupa, tidak ada kode. Artinya kalau kita bicara sebagai contoh kode saham, misalkan kode yang unik di Indonesia, Astra Agro Lestari, misalkan Ali unik buat Indonesia. Tapi itu hanya berlaku di Indonesia. Di negara lain ada company yang punya kode yang sama, Ayala Land misalkan di Filipina dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu setiap instrumen, setiap ya publicly listed company akan punya kode unik. Kita sebut sebagai instrumen code. Masalahnya instrumen code ini akan banyak sekali, akan ribuan. Setiap publicly listed company, setiap data ekonomi, setiap komoditi, setiap tenor dalam komoditi future misalkan. Bayangkan berapa ribu atau mungkin bahkan berapa juta kode yang perlu dihafal. Jadi kalau kita hafalkan kode, maka ya yang kerjaan kita jadi menghafalkan kode. Tidak ada kode yang perlu dihafal, silahkan search secara natural.
Seperti kalau kita search di internet, silahkan search secara natural data atau informasi yang akan dicari. Sistem akan memberikan suggestion. Acorn memiliki konsep yang sama. Workspace melangkah satu step lebih maju dengan secara real time langsung menyajikan preview dari data yang kita cari. Jadi kita yakin benar bahwa data yang kita cari adalah, oh ya, sesuai. Astra International, public company di Indonesia, kode di Indonesia adalah ASII, ini overview company-nya secara real time. Apakah summary, apa news-nya misalkan, secara real time. Pada saat saya yakin, saya klik, saya akan dibawa ke homepage untuk Astra International. Konsep homepage adalah konsep yang juga dibawa sebelumnya dari Icon sebelumnya. Jadi setiap informasi yang ada di Icon maupun ada di Workspace itu kita selalu sajikan secara terstruktur. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saya ingin mencari misalkan komoditi palm olein misalkan spesifik sebagai contoh misalkan, atau kalau saham warrants misalkan sesuatu yang spesifik, kemana saya harus mulai, dari mana saya harus mulai ya. Sama kalau buku ada daftar isinya, kita bisa daftar isi. Workspace sama, semua informasi akan disajikan secara terstruktur dari yang paling general sampai yang ke paling detail, one stop shop. Jadi bagi rekan-rekan yang baru menggunakan, kalau sudah terbiasa menggunakan, ini konsep merefresh konsep bahwa kalau saya ingin mencari data, silahkan ketik. Saya bahkan bisa mulai dari homepage untuk topik tertentu. Untuk yang baru pengguna, ini adalah konsep bagaimana informasi disajikan. Kenapa seperti ini? Saya contohkan, mungkin akan lebih mudah dengan contoh. Apabila saya ingin mencari data, misalkan saya ingin menganalisa, saya nggak punya latar belakang komoditi misalkan, tapi pada suatu titik tertentu saya ingin melakukan analisa terhadap komoditi kelapa sawit misalkan, tapi produk spesifik misalkan olein atau ya produk yang lain misalkan, bukan crude palm oilnya, tapi produk turunannya misalkan, dari mana saya harus mulai? Ada banyak produk-produknya, seperti apa spesifiknya, dari mana saya harus mulai? Kalau saya search di Google misalkan palm oil pasti dapat, pasti. Tapi apakah itu sesuai dengan misalkan topik riset saya misalkan? Ya. Di sini bila saya butuh informasi terkait palm, ya sudah palm. Sistem akan menyajikan namanya guide, palm oil guide misalkan. Setiap komoditi, kalau saya ingin mulai bahkan dari yang paling atas komoditi, ya silahkan search komoditi. Akan ada pilihan komoditis. Saya bisa klik, saya akan tunjukkan struktur menunya. Jadi ini hanya memberikan gambaran bahwa tanpa kita harus menghafal kode tertentu, tanpa kita menguasai struktur market dari produk tersebut, tanpa kita menguasai siapa produsennya, siapa yang memprovide harganya misalkan, kita bisa mendapatkan informasi yang tepat. Kembali lagi, Workspace maupun Icon sebelumnya, aplikasi yang ada di dalamnya didesain dari sudut pandang pelaku pasar. Siapa pelaku pasarnya? Kita bicara komoditi, misalkan pelaku pasarnya adalah ya produsen ataupun ya kalau kita bicara misalkan refinery dan sebagainya, itu adalah pelaku pasar untuk komoditi tersebut. Homepage komoditi, one stop shop, semua yang dibutuhkan atau informasi secara umum untuk komoditi secara global ada di sini. Kita bisa lihat komoditi yang sering diperdagangkan, misalkan currency yang aktif menjadi dasar untuk perdagangan komoditis, misalkan, dan beberapa informasi lain terhadap komoditis. Saya mau turun lebih detail lagi. Di sini saya bisa turun lagi. Komoditi yang mana nih, misalkan shipping, karena sudut pandangnya pelaku pasar. Jadi bukan hanya harga komoditi tok. Pelaku pasar bukan hanya trader, pelaku pasar ada produsen, ada eksportir, ada refinery, refiners, dan sebagainya. Kalau kita bicara komoditi, ada fisiknya, kita nggak hanya bicara harganya. Harga di bursa Malaysia, harga di future, enggak, itu hanya bicara harga. Tapi kita bicara fisiknya, palm oil berapa ton, dikirimnya pakai apa, kapalnya ukuran berapa, berapa shipping cost-nya, lewat mana jalurnya. Mungkin pernah dengar istilah Panamax, Supramax, Suezmax, ukuran kapal, lewat jalur mana kapal tersebut bisa, tentu ongkosnya akan beda. Nah, cuaca
mempengaruhi. Ya, palm oil barangkali dia suka dengan cuaca yang basah, hujan. Tapi kalau kondisi cuaca lagi kering akan mempengaruhi supply, demand, dan sebagainya. One stop shop. Kembali, saya butuh agriculture. Saya nggak tahu palm oil, saya nggak hafal kodenya, saya nggak hafal struktur pasarnya. Tapi saya mau research di mana saya harus mulai. Ya silakan. Saya ikuti, oke, di agriculture, saya tinggal klik agriculture. Sistem akan sajikan kita ke agriculture. Sekali lagi, ini hal yang sama yang ditawarkan oleh Econ. Bagi yang menggunakan Econ sudah terbiasa menggunakan ini, mungkin hanya refresh. Bagi yang baru pertama kali mau menggunakan aplikasi Workspace, aplikasi dari LSEG, ya ini adalah konsep bagaimana data ditampilkan, bagaimana kita sebagai pengguna bisa dengan mudah mendapatkan data tanpa kita menguasai secara spesifik data tersebut. Kita tanpa kita harus tahu pasti apa yang kita mau cari. Saya mau lihat beberapa opsi data yang serupa misalkan, ya ini stepnya. Agriculture secara keseluruhan dengan berbagai macam menu, saya bisa lebih breakdown lagi. Kalau kita lihat agriculture akan banyak grains, livestock, dairy, dan sebagainya. Misalkan oilseed, meals, and feed. Karena terkait dengan pulp, dia berada dalam grup oilseed, meals, dan feed. Lagi-lagi ini one stop shop untuk oilseed, meals, and feed. Yang ada di dalam sini macam-macam. Ada soybean, canola, dan sebagainya. Ada CPO juga termasuk di sini. Jadi banyak hal. Saya bisa lebih spesifik lagi, palm oil. Jadi saya akan dibawa menuruni tangga dari yang paling lebar sampai yang ke paling detail, sampai pada data yang benar-benar saya butuhkan. Palm oil, oke, ini semua hal terkait palm oil, apa yang saya butuhkan? Apakah informasi future? Apakah informasi harga cashnya misalkan? Analisisnya misalkan, termasuk analisis supply, demand, kebun, dan sebagainya. Informasi fundamental misalkan, ya cuaca yang mempengaruhi, karena ya, atau hal-hal yang lain. Kalau harga misalkan cash, ada Malaysia, Indonesia, ya silakan saya klik. Maka saya akan bisa lihat harga, opsi harga untuk tipe produknya cash, bukan future, artinya ini transaksi langsung biasanya. Kita bisa lihat yang dari mana, derivatif Malaysia misalkan, atau Malaysia ada beberapa wilayah, ada dari rata-rata, ada selatan, utara, dan sebagainya. Indonesia ada oil, olein, stearin, produk-produknya. Tinggal yang mana yang kita mau. Kalau kita mau lihat olein, stearin, misalkan ini produk turunan, fatty acid, kernel, dan sebagainya. Kok banyakan Malaysia ya? Karena kalau setelah kita explore lebih lanjut, barang-barang Indonesia, tapi pasarnya pasar Malaysia. Jadi sebenarnya ini barang kita juga. Ya, anyway, ya itu adalah mekanisme atau market practice-nya seperti itu. Tapi di sini menunjukkan opsi data yang tersedia. Kita bisa lihat, oh oke, ternyata ini yang saya butuhkan. Olein yang RBD, Refined Bleach Deodorized. Saya butuh ini, silakan saya klik. Maka saya akan dibawa ke data tersebut. Jadi dengan terstruktur sebenarnya kita jadi tahu struktur pasarnya seperti apa, siapa sih yang memprovide harga, dari mana harga tersebut dikumpulkan, sumbernya dari mana. Seperti tadi ada MPOB, itu Asosiasi Malaysia Palm Oil Board, atau dari Indonesia misalkan GAPKI, apakah sumbernya dari Indonesia atau dari Malaysia, dan sebagainya. Dan ya datanya seperti apa. Itu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan data. Lagi saya bisa detail klik sampai saya bisa misalkan plot datanya dalam bentuk chart misalkan, atau saya bisa mungkin nanti ke depan saya akan analisa datanya di Excel misalkan, semuanya opsinya tersedia. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mudah-mudahan ini bagi yang sudah terbiasa menggunakan, ini hanyalah refresh bahwa opsi ini juga tetap ada. Workspace mempertahankan intuitive search. Kita sebut ini sebagai intuitive search. Membantu bagi user yang mungkin saya nggak punya latar belakang komoditi, tapi saya butuh cari data, saya bikin analisa komoditi. Itu kan saya perlu tahu data mana yang paling tepat, yang sesuai untuk
ya riset saya misalkan. Kalau baru pertama kali ya begini caranya, silakan dieksplor. Bagi yang sudah familiar ya ini cuman merefresh. Sama yang tadi kode, makanya kode nggak perlu dihafal karena kode bisa apapun, bursanya bisa merubah kode sesuai dengan standar coding bursa masing-masing. Bursa komoditi Malaysia mungkin punya standar pengkodean ya tertentu yang kalau kita hafal kita akan capek sendiri. Silakan di sini saya bisa plot dalam bentuk chart, saya bisa plot dalam bentuk Excel misalkan, saya bisa ekspor ke Excel, selalu ada opsi untuk ekspor ke Excel dan sebagainya. Ya. Jadi one stop shop datanya. Sini saya bisa ekspor ke Excel atau image misalkan kalau yang saya butuhkan hanya image, ya, ada opsi. Bahkan saya bisa compare, ada pilihan chart, saya bisa compare misalkan dengan informasi yang lain. Misalkan saya mau compare dengan nilai tukar ringgit. Nah, fungsi compare ini sesuatu yang kita improve di workspace. Icon juga memiliki fungsi chart. Chart itu adalah tools. Daripada kita baca data dalam bentuk tabulasi seperti ini kan akan susah melihat trennya. Oleh sebab itu ada chart-chart untuk menjelaskan secara grafis tren data tersebut. Ya, kalau dulu di Icon mungkin nggak one klik caranya, perlu beberapa klik seandainya kita mau compare beberapa instrumen, beberapa data dalam satu chart. Dengan Workspace kita lakukan sedikit improvement, banyak improvement sebenarnya. Salah satunya adalah kemudahan bagi user untuk melakukan komparasi di chart. Yang perlu dia lakukan tinggal klik aja plus, tanda plus compare. Menunya ada di atas semua untuk kita misalkan lakukan analisa, tools statistik, karena kalau kita bicara technical analysis sebenarnya ya statistik, Bollinger Band itu sebenarnya kan standar deviasi, moving average dan sebagainya. Ya, saya tinggal klik tanda plus karena saya bisa compare beberapa instrumen atau compare satu data tertentu dengan data yang lain, silahkan. Sekarang bisa kita lakukan dengan mudah dibanding sebelumnya. Ini contoh satu, bagaimana tadi data disajikan terus kita turun ke bawah one stop shop. Hal yang sama seandainya saya butuh informasi yang levelnya saya butuh data ekonomi Indonesia. Di mana saya harus mulai data ekonomi Indonesia? Nggak usah pusing-pusing, kita mulai dari negaranya. Setiap negara akan punya homepage Indonesia misalkan. Jadi kembali lagi sebenarnya konsep yang ingin disajikan adalah dari yang paling general sampai yang paling detail itu konsepnya adalah supaya data itu mudah kita dapatkan. Artinya nggak perlu harus hafal kode. Saya nggak hafal struktur marketnya, saya nggak hafal variasi produknya ada berapa. Ya, silahkan kita bisa explore dari yang paling general sampai yang paling detail sehingga data itu mudah untuk kita dapatkan. Mudah juga untuk kita mengerti, oh ternyata sumbernya ini dari Bursa Malaysia. Oh ya, yang memprovide harga adalah dari tadi misalkan MPOB Malaysia Palm Oil Board misalkan dan sebagainya. Ini adalah harga untuk area selatan, area barat, area utara atau rata-rata. Dan yang paling penting tadi saya bisa ekspor dengan mudah, saya bisa compare dengan mudah di chart ya. Artinya datanya bantu saya kurang lebih seperti itu. Sama untuk Indonesia saya butuh misalnya data ekonomi Indonesia, data ekonomi Turki, data ekonomi Jepang dan sebagainya. Silakan search negaranya. Indonesia akan punya menu yang seragam. Seandainya saya compare, saya butuh misalkan mau compare Indonesia dan Jepang misalkan. Oh ya silakan saya bisa Jepang, saya tinggal ketik aja nama negaranya, Jepang. Lalu ada country overview, misalkan saya akan dibawa ke Jepang. Di sini yang mau saya tunjukkan adalah uh, menu akan sama. Jadi kita bisa lihat struktur menunya. Inilah homepage untuk Jepang, one stop shop, semua informasi terkait Jepang ada di sini. Hal yang sama dengan Indonesia, kita akan dihadapkan pada menu yang sama. Apakah untuk data finansialnya, ya kredit, debt, loan, dan sebagainya ekonomi. Kalau saya butuh ekonomi, saya tinggal ke economics. Hal yang sama, saya butuh informasi ekonomi, saya tinggal ke informasi economics contohnya. Lagi-lagi sama, setiap company publicly listed akan punya informasi yang sama. Misalkan saya nggak hafal apa ahli Astra Agrostari atau apa.
Ya, silakan. Hafal kodenya boleh, hafal penggalan namanya boleh. Saya butuh laporan keuangannya, saya butuh misalkan ESG-nya, saya butuh misalkan ya debt instrumennya atau apapun finansialnya yang terkait Astra. Dari mana saya harus cari? Oh, silakan ke homepage company-nya. Ketik aja nama company-nya, kita ke homepage company tersebut, maka kita bisa akses semua data terkait company tersebut di sini, di tampilan ini. Informasi finansial misalkan, income statement, balance sheet, dan sebagainya. ESG misalkan, kalau company ini, baik company itu ada data ESG yang bisa diakses secara misalkan dia memang mengeluarkan informasi ESG ataupun tidak, tetap ada menu ESG ya. Kalau company-nya nggak mengeluarkan data ESG, dan untuk Indonesia case-nya memang kan sebagian besar mungkin beberapa pernah coba lakukan riset karena topik ESG cukup populer. Di Indonesia mungkin nggak sampai setengah yang punya informasi ESG secara kontinu. Ada atau tidak ada, kita akan tetap mendapatkan struktur menu yang sama, yang seragam. Jadi ini sebenarnya saya menunjukkan bahwa Workspace masih mempertahankan pencarian data secara intuitif. Intuitive search, intuitive search-nya bahkan tadi ditambah dengan real time pop-up. Terus fungsi-fungsi tertentu kita improve, chart misalkan kita improve. Terus looks and feel, mungkin bahasa kerennya apa, user interface ya, tampilan aplikasi kita desain serupa mungkin dengan web browser. Ya, aplikasi yang paling populer digunakan hampir seluruh orang pengguna komputer adalah web browser. Oleh sebab itu ya kita juga menggunakan engine yang kurang lebih serupa untuk user interface-nya, sehingga diharapkan learning-nya lebih singkat. Ya, ini contoh misalkan sama, dia akan menyajikan dengan tampilan yang sama, mungkin yang familiar di Icon, tampilannya juga akan persis sama seperti ini. Data disajikan, tidak ada yang berubah dari sisi data yang disajikan, data yang biasa dikonsumsi, itu masih tetap sama. Lagi-lagi tetap sama, bagi kita yang menggunakan versi install, akan selalu ada opsi bagi kita untuk ekspor ke Excel, dan Excelnya bisa kita dapatkan secara live. Bagi rekan-rekan yang menggunakan web misalkan, maka web itu ya dia hanya bisa download aja Excelnya. Ya, contoh sampai di sini. Jadi ya saya rasa tidak ada yang berubah dalam hal data yang biasa diakses. Secara features ya ada tambahan, ada refresh dalam bentuk tampilan yang diharapkan dapat membantu user. Sebagai contoh, misalkan saya ingin sekedar compare, bagaimana kalau saya mengakses melalui web, apa yang saya dapat? Mungkin kebanyakan pengguna, oh saya selama ini aksesnya via web. Apa yang saya dapat kalau via web? Apakah saya dapat hal yang serupa? Sama versi web, ada pilihan tadi sign into workspace web. Yang perlu saya lakukan, saya tinggal klik untuk saya bisa akses versi web. Yang perlu saya lakukan hanya login. Oh ya, tidak ada yang berubah dari hal login. Login tetap akan login yang sama. Mungkin bagi misalkan dia di perpustakaan, ya loginnya berubah nggak? Loginnya nggak berubah sama. Misalkan meminta login, ya nanti akan dikasih username dan password sama tetap. Jadi tidak ada yang berubah di sisi mekanisme login juga. Workspace dan Icon tidak bisa berjalan bersamaan. Jadi mungkin bagi user yang bertanya, kalau saya punya login ini bisa saya pakai buat Icon, bisa saya pakai buat Workspace juga. Betul. Login yang sama buat Icon adalah login yang sama untuk Workspace. Apakah Workspace dan Icon bisa berjalan bersamaan? Tidak, karena loginnya tadi satu. Maka kalau saya lagi jalan di Icon, kemudian saya login ke Workspace, maka akan ketarik login Icon saya. Hal sebaliknya, saya lagi login di Workspace, terus saya login di Icon, maka login Workspace saya salah satunya akan ketarik pasti. Jadi single login konsepnya tetap sama. Satu login tuh hanya bisa aktif satu sesi dalam satu waktu. Ini adalah contoh kalau saya akses menggunakan versi web.
kita bisa lihat yang berbeda ya tentu ada tampilan menu browser di atas ini. Tapi kalau kita lihat tampilan di bagian dalamnya, mungkin kalau saya perbesar biar bisa kelihatan tampilan yang ada di dalamnya, kita akan bisa lihat tampilan yang sama. Jadi misalkan tadi saya butuh informasi mengenai eh, satu company tertentu, misalkan lagi-lagi saya nggak perlu hafal kodenya, interactive search berjalan di web sama, dia juga langsung memberikan kita suggestion, bukan hanya sekedar suggestion kode tapi juga real time preview sehingga kita yakin benar oh ya yang ini betul. Kita akan dibawa ke home page-nya. Ya, sekarang dia ada apa namanya, kalau ada berita atau news up to date dia biasanya akan muncul di news bar. Kita bisa dismiss misalkan. Sama tadi Astra Glossary, kita akan punya opsi tampilan yang sama persis. Misalkan saya mau tunjukkan tadi misalkan chart. Kalau pernah menggunakan Icon versi web sebelumnya dan mencoba chart, ada keterbatasan chart. Chart tidak berjalan, mungkin tidak full berjalan, ada keterbatasan chart yang bisa berjalan di Icon versi web karena ya keterbatasan dari programming basicnya. Ya, di workspace versi web dia akan berjalan sama. Saya bahkan bisa compare tadi dengan company uh, yang lain, misalkan saya mau compare beberapa company, saya mau compare dengan nilai tukar misalkan, ya silahkan komparasi berjalan. Yang perlu saya lakukan tinggal klik compare. Ada opsi untuk saya bisa ekspor, walaupun kalau di web saya ekspornya hanya Excel statis, bukan Excel yang link live dengan formula. Mungkin familiar dengan Excel yang menggunakan formula, Excel yang bisa update otomatis. Web secara security tidak mengizinkan live Office. Ya. Selebihnya sama, kalau kita lihat ini adalah versi web. Kembali lagi, kalau kita lihat, kalau kita bisa ignore menu browser, maka fungsi aplikasi berjalan sama persis dengan versi desktop. Ini satu kelebihan karena kita juga aware banyak user yang menggunakan web. Apakah karena memang dia akses di luar kantor, dia akses menggunakan tin terminal komputer yang lightweight, yang mungkin speknya nggak terlalu gede. Ya. Tapi konsepnya apa yang dia butuhkan di web dia akan dapatkan sama persis dengan yang di desktop. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini saya tunjuk sambil saya menunjukkan, silahkan saya open, ada pertanyaan, mungkin bisa via chat atau langsung tanyakan, silahkan. Jadi ya saya compare side by side, misalkan yang satu adalah versi install, yang satu adalah versi web. Dua-duanya akan punya fitur yang sama. Memberikan opsi lebih fleksibel bagi user. Ya nggak perlu khawatir, aduh saya gunakan versi web, ada fitur yang berkurang nih, saya nggak bisa akses ini, saya nggak bisa akses itu. Enggak. Versi web satu-satunya adalah dia nggak bisa punya live link dengan Microsoft Office, karena memang secara security hal itu nggak, Windows nggak mengizinkan, Mac OS juga nggak mengizinkan hal tersebut. Selebihnya ya berjalan seperti biasa dengan asumsi koneksinya oke ya. Oke, dan harusnya workspace lebih ringan. Jadi kalau mungkin yang pernah compare workspace installernya nanti mungkin bisa coba sendiri. Saya rasa silahkan coba workspace pada saat punya kesempatan untuk akses. Silahkan coba workspace. Bisa rasakan feels-nya bahwa workspace sebenarnya lebih ringan. Ya, kenapa lebih ringan? Karena ya itu tadi dia dibikin dari awal sudah menggunakan versi baru aplikasi secara programmingnya. Installernya hanya berkisar 100 mega. Kalau pernah lihat installernya installer Econ tuh hampir 300 megaan, 200 lebih setengahnya. Jadi lebih fleksibel, lebih ringan, lebih friendly dengan isi yang sama persis. Jadi jangan khawatir nggak ada isi yang dikurangi.
Silakan mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini saya sambil tunjukkan bahwa akan ada versi workspace, ada icon. Jadi mungkin kalau familiar, icon lambangnya yang orange. Orange adalah sebenarnya lambang flagship colornya Thomson Reuters. Jadi tadi kita dikenal dengan banyak nama, ada Reuters, Thomson Reuters, Refinitiv, ya kemudian terakhir ada London Stock Exchange Group. Biru adalah lambang dari Stock Exchange Group. Jadi nanti kalau misalkan tidak menguninstall, nanti akan ada sedikit saya share mungkin beberapa apa namanya tips and tricks bagi user yang menggunakan versi install dan di komputernya terinstall dua versi. Kadang-kadang ada aja, saya nggak bilang ini bug ya, bukan bug sebenarnya, tapi lebih kayak behavior Windows. Ya, sehingga ada tips and triknya sebenarnya. Lebih bagaimana kita mitigate kebiasaan Windows. Kadang-kadang ada errornya sebenarnya halnya simple, tapi seakan-akan jadi sesuatu yang besar. Aduh kok error nih, isu atau apa dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu lebih ke behavior Windows. Karena kita menginstal dua aplikasi yang serupa, cuman beda versi sebenarnya. Jadi ya, ini adalah icon. Ini kebetulan sebagai contoh saya gunakan Windows 11. Icon, ada icon Excel kalau kita menggunakan versi install, workspace, dan ada juga workspace Excel. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya sambil pelan-pelan. Ya mungkin sedikit aja bagi yang belum tahu tadi kenapa kok ada Refinitiv. Ini sebenarnya sejarah singkat aja ya. Kebetulan saya ingat ya saya share aja. Reuters itu ya kurang lebih mungkin 76 tahun lebih ya. Kita ada di Indonesia tahun 47. Secara badan hukum di Indonesia tahun 1947. Bermula dengan kantor berita Reuters. Reuters just oleh sebab itu kalau ada yang sebut Reuters, oh yang kantor berita. Betul, nggak salah. Karena kantor berita adalah yang pertama kali masuk di Indonesia. Reuters itu punya sebenarnya unit bisnisnya, ada kantor berita, ada unit bisnis data dan analytics sebenarnya. Tahun 2008 jadi Thomson Reuters, makanya kemudian saya yakin beberapa mungkin familiar dengan nama Thomson Reuters, mungkin ada yang sebut Thomson dan sebagainya. 2018 jadi Refinitiv, kembali lagi ini perubahan nama aja karena spin-off. Nah, dan kemudian 2021 itu jadi London Stock Exchange Group. London Stock Exchange Group berbeda dengan London Stock Exchange. London Stock Exchange itu adalah unit bisnis di bawah London Stock Exchange Group, dan London Stock Exchange nggak beroperasi di Indonesia. Jadi ya yang beroperasi adalah kita Refinitiv atau unit bisnis data dan analytics dari London Stock Exchange Group. Nah, kurang lebih itu aja. Jadi ya makanya sampai sekarang ada yang disebut Reuters, Refinitiv, LSEG ya. Namanya sebenarnya sekarang adalah LSEG. Nah, kembali ini sedikit tips trip mungkin bagi ini lebih applicable bagi user yang menjalankan aplikasi versi install, baik versi icon install yang terinstall maupun versi workspace yang terinstall. Jadi seperti yang kita lihat tadi, akan ada kalau kita menggunakan versi install dan pada saat kita install workspace kita tidak menguninstall icon atau belum menguninstall icon, maka akan ada versi icon akan punya add-on namanya icon Excel, add-on ke Excel. Dan versi workspace juga punya add-on ke Excel namanya workspace Excel, sehingga akan muncul ya 4 aplikasi seperti ini, 1 2 3 4. Nah, yang umum terjadi adalah user masih login ke icon, terus dia coba untuk login ke workspace sebelum dia matiin iconnya. Nah, kembali lagi, icon sama workspace bisa diinstal bersamaan. Yang tidak bisa adalah berjalan bersamaan. Oleh sebab itu, bagi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang menggunakan versi install icon dan kemudian menginstal workspace, kemudian akan menjalankan workspace, saran saya matikan dulu iconnya. Kita pastikan biasanya di taskbar Windows di dekat jam biasanya ada tanda panah di mana kita bisa lihat proses yang lagi berjalan.
Kalau ada prosesnya icon, kita bisa klik kanan, kita shutdown. Jadi saya sarankan untuk iconnya benar-benar kita tutup dulu, baru kemudian kita login ke eh, workspace. Jadi tampilan loginnya kan seperti ini tadi. Ya. Setelah itu baru kita bisa menggunakan workspace dengan lancar. Kalau enggak, kalau masih ada icon-icon, soalnya kadang-kadang kalau kita tutup aplikasi di sebelah kanan, kita X, dia nggak benar-benar mati. Tapi sebenarnya dia masih berjalan di memori sebenarnya. Supaya kalau kita panggil lagi, dia bangunnya lebih cepat. Jadi itu sebenarnya oleh Windows dia bisa di set sebagai resident di memori. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita lupa, kita matikan, kita jalankan workspace, dia akan tarik-tarikan. Mungkin komputer bisa hang, bisa loginnya gagal. Nah, kelihatan seperti isu, tapi sebenarnya itu lebih karena masih ada proses yang sama yang berjalan. Jadi baiknya kalau ada icon, kita cek ada lambang icon atau enggak. Kalau ada lambang icon, kita tinggal klik kanan, shutdown atau close. Setelah itu baru kita jalankan workspace. Nah, workspace sama seperti icon. Icon juga punya add-in ke Excel. Jadi kalau mungkin eh, pernah lihat Excel bagi yang versi terinstall, di Excelnya di atas ada menu tambahan icon. Artinya ada add-in icon. Workspace ini adalah contoh workspace Excel. Dia juga punya add-in workspace. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang kita punya data yang kita tarik menggunakan icon Excel. Bagaimana kalau saya punya file Excel yang saya buat menggunakan icon Excel, datanya kan live. Apakah Excel itu berjalan di workspace Excel? Jawabannya iya, jalan. Bapak Ibu nggak perlu lakukan apa-apa. Rekan-rekan sekalian nggak perlu lakukan apa-apa. Otomatis jalan. Formulanya sama. Nah, yang jadi masalah adalah umumnya pada saat kita menjalankan mau menjalankan file tersebut, yang kita lakukan kan kita langsung double klik nama filenya. Misalkan analisa1.xls. Kita langsung double klik filenya. Nah, kalau kita langsung double klik filenya, umumnya kan dia kebuka, otomatis icon Excel-nya ke load, jalan, betul. Tapi pada saat kita jalankan workspace terlebih dahulu, artinya kita jalankan aplikasi workspace yang desktop tadi, setelah itu kita langsung double klik file yang tadi, maka Windows masih ada yang namanya Windows Association. Windows masih mengingat kebiasaan yang lama. Nah, ini dia. Yang jalan adalah aplikasi workspace-nya, tapi pada saat Excel-nya karena filenya kita langsung double klik, Windows ingat bahwa file ini biasanya dibuka oleh icon Excel. Yang dia buka icon Excel, nggak akan connect. Oleh sebab itu, saran saya, jangan double klik nama filenya. Sementara, cukup lakukan 2 atau 3 kali, jangan double klik nama filenya, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita jalankan, setelah kita jalankan workspace-nya loading, oke. Terus kita jalankan workspace Excel. Nanti akan muncul Excel dengan add-in workspace. Setelah itu baru kita file open. Mana file yang akan kita buka. Cukup dilakukan 2 atau 3 kali, Windows nanti akan ingat, oke, untuk file ini sekarang dibukanya pakai Excel yang versi workspace. Kedepannya setelah 2 atau 3 kali kita lakukan, kedepannya ya tinggal double klik nama filenya, dia akan buka dengan Excel workspace yang benar. Itu aja. Itu ya hal minor sebenarnya, detail yang kadang terlupakan. Sehingga kadang-kadang orang menganggap, aduh, rusak, filenya nggak jalan, Excelnya rusak. Padahal sebenarnya Windows masih membuka yang versi lama. Kita cukup ngajarin Windows untuk cara bukanya bukan yang ini lagi, tapi buka menggunakan yang baru ya. Jadi kita jalankan Office-nya dulu, Excel-nya dulu, baru kita file open ya filenya. Jadi setelah cukup 2 atau 3 kali, biasanya ya Windows udah akan ingat, oke, berikutnya begitu kita double klik dia akan jalankan menggunakan aplikasi Workspace Excel. Nah, simple, tapi kadang kalau terlewatkan jadi menyebalkan karena seakan-akan jadi error. Padahal sebenarnya bukan error, itu lebih ke behavior dari Windows. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagi para peserta, silahkan apabila ingin mengajukan pertanyaan, langsung bisa raise Oh, hand
atau Wah, mengisi. saya lihat ada di chat. Sorry, saya tadi terlewat Ya, ada di chat. silahkan Bapak, monggo. Ya. Oke, pertanyaan yang baik. Ini lebih bertanya kepada feature. Bagaimana kalau saya mau mencari data sekaligus, nggak satu-satu? Betul, mencari data kalau satu-satu, misalkan data ESG, mau cari satu-satu seperti ini, misalkan Astra, kemudian nanti saya buka company yang lain, misalkan apakah Sampurna atau apa ya, akan makan waktu. Kadang bagaimana kalau saya mau nyari data ESG untuk eh, beberapa company atau dari satu universe sekaligus. Nah, apakah ada tools? Ya, ada toolsnya. Jadi, oke. Sebelum saya tunjukkan toolsnya, saya cuma mau menunjukkan bahwa di dalam workspace ada data dan ada tools. Konsepnya ada data, ya data ESG itu data. Dan ada tools, ya tools untuk mengolah misalkan. Kita bicara data misalkan harga saham. Tools ya chart misalkan ya di mana harga saham tadi disajikan dalam bentuk chart sehingga jadi lebih mudah dipahami itu. Ada banyak tools di dalam workspace. Kalau saya mau explore atau misalkan rekan sekalian mau explore ada tools apa aja sih, ada nggak tools yang kira-kira belum pernah nih ditunjukkan tapi mungkin berguna buat saya karena tools akan ada banyak, ada mungkin ratusan atau mungkin bisa ribuan tools. Silahkan ada di sini namanya AppLib. AppLib itu adalah app library atau bisa search library sama saja. Itu akan membawa ke app library. Ya, ini berisi kumpulan atau koleksi tools yang ada di dalam workspace yang bisa digunakan untuk mengolah data. Beberapa tools didesain hanya untuk mengolah data tertentu. Tapi beberapa tools bisa fleksibel. Chart contohnya cukup fleksibel. Mau data equity, mau data ekonomi, mau data komoditi ya dia bisa ya semua bisa dijadikan dalam bentuk chart. Tapi mungkin ada kalkulator tertentu misalkan yang memang spesifik untuk data tertentu. Silakan, di sini ada berbagai macam tools. Tools itu kita bisa lihat mana tools yang didesain untuk fungsi tertentu. Misalkan fungsi untuk uh, company analysis, tools buat charting, misalkan ada yang spesifik misalkan buat equities, ada yang bisa untuk commodities dan energi dan sebagainya. Silakan di explore. Di sini ini kumpulan tools yang bisa kita explore ya, untuk menganalisa data tadi. Mungkin ada yang applicable, ada juga yang nggak applicable. Ya, saya sendiri belum pernah explore satu-satu semua karena terlalu banyak. Tapi tools yang berguna, ada beberapa tools yang berguna bagi rekan-rekan sekalian. Saya akan tunjukkan beberapa. Salah satunya pertama kita nyari data daripada satu-satu. Ada nggak saya bisa nyari data sekaligus? Sama kalau daripada saya nangkep ikan satu-satu, bisa nggak di kolam ikannya saya pakai jala langsung jadi dapat ikan sekaligus banyak. Nah, tools tersebut namanya adalah screener. Mungkin saya bikin di sini kalau saya mau buat layout ya saya create layout. Saya bikin yang ini misalkan supaya dalam satu tampilan jadi enak kelihatannya. Nah, ada tuh sesuai namanya screener ya kayak jala untuk screening. Ketik aja screen fungsinya karena saya ingin melakukan screening dari sekian banyak data dalam equity pools dari semua company yang listed di Indonesia. Misalkan saya mau jala mau ambil yang beberapa sesuai parameter yang saya butuhkan yang saya mau ya namanya kan kita melakukan screening dari seluruh yang listed 800 atau 900 sekian, saya mau yang kriteria tertentu yang saya ambil ya. Namanya screening ya. Silakan ketik aja saya mau melakukan screening. Ya screen ada pilihan ya screener, pilihan paling atas. Ada berbagai macam fungsi screening. Tapi kalau itu public companies dan itu kita bisa menggunakan yang paling atas screen and public and private companies. Kenapa kok private companies di beberapa negara private companies ada yang punya informasi lebih lengkap. Mereka sampaikan keterbukaan informasinya. Untuk Indonesia itu bukan sesuatu yang mandatori. Jadi mungkin public company di Indonesia bisa dibilang ya sangat 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 minim. Paling hanya beberapa company yang memang dia punya bonds, dia ada datanya. Dia private. Contohnya Pertamina. Pertamina kita bisa dapat datanya walaupun tidak selengkap public company. Kenapa ada datanya? Karena company Pertamina isu bonds.
Saya perbesar ya ini kalau tadi saya klik ya, ini besar. Ini screener. Fungsinya adalah saya mau lihat Indonesia, maka saya tentukan filter pertamanya adalah country of exchange atau country of exporter karena company yang listed di Indonesia, maka tentu ya exchange. Bisa Indonesia, bisa multiple, misalkan, oh saya mau Indonesia, Malaysia, Singapura, oh ya silahkan. Tapi untuk mempersingkat konsepnya tapi dapat ya Indonesia aja dulu. Di sini kita bisa lihat ya Indonesia akan ada 973 listed share banyak. Di sini saya mau hanya misalkan ESG score. Kalau saya mau nampilkan ESG score-nya semua di sini ya saya tinggal tambahkan kolom. Jadi ini adalah filternya. Kalau jala seberapa besar ukuran jalanya. Kedua adalah hasil jalannya mau saya apain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya menampilkan ESG ya tinggal saya cari ESG. ESG apa score, combine score misalkan. Maka dia akan tambahkan di sini ESG combine score. Nah, saya bisa sini. Atau alternatif ini adalah semua dari 973 ditampilkan semua. Nah, ya kan banyak yang nggak ada. Alternatifnya ini misalkan kita bisa gunakan filter di sini. Saya mau ESG combine score, mana tadi misalkan combine score yang lebih besar sama dengan misalkan 1. Karena kalau 0 nggak ada, saya mau yang hanya ada yang ada skornya, maka ya lebih besar daripada 1. Nah, dari 973 yang punya skor ESG di atas 1 hanya 95. Nah, bisa kelihatan kan fungsi screening bisa membantu kita cari satu-satu 95 mungkin 2 bulan belum tentu kelar. Nah, ini nggak sampai 5 menit. Dari sini ini hasilnya saya bisa filter bukan filter sorry sorting maksud saya dari yang paling besar sampai yang ke paling kecil. Saya bisa tambahkan lagi misalkan apakah revenue atau apapun atau intinya informasi yang ada di publik atau di laporan keuangan. Misalkan saya mau lihat revenue-nya misalkan atau market cap-nya. Oh ya silahkan. Jadi market cap dari company yang punya skor ESG mana ada nggak kaitannya? Apakah semakin besar skornya makin besar market cap-nya? Mungkin. Ini contoh idea generation. Satu lagi pertanyaannya FY nol. Kenapa kita gunakan itu? Jadi full year artinya full year terakhir. Ada FY nol biasanya full year terakhir. Artinya karena periode laporan keuangan masing-masing negara itu beda-beda, nggak ada yang sama. Indonesia itu untung Januari sampai Desember. Jadi kalau kita bicara sekarang full year-nya untuk BCA, full year-nya untuk BCA adalah 2024. Nah, kan gampang. Kalau kita bilang 2024, misalkan saya mau compare BCA sama company Jepang misalkan. Jepang itu terkenal laporan keuangannya nggak berakhir Desember, kebanyakan berakhirnya Maret, Maret to Maret. Nah, kita udah full year, dia belum full year bisa jadi. Atau sebaliknya. Jadi full year bisa jadi nggak merefer ke tahun yang sama. Saya compare dua company, satu company Indonesia, satu company Jepang misalkan. Kita bicara full year, yang satu 2024, yang satu bisa jadi beda beda tahun. Jadi nggak jadi ada istilah full year karena merefer ke full year terakhir, mau nggak peduli dia tahunnya beda atau sama, pokoknya kita lihat ya performance tahun terakhir dia. Atau kalau kita mau compare di periode yang relatif sama, ada yang namanya mungkin pernah dengar TTM, 12 trailing month. 12 trailing month atau last trailing month misalkan 12 trailing month ada 12 bulan terakhir. Nggak peduli pokoknya dari bulan ini mundur 12 bulan. Ada yang sudah berakhir atau belum berakhir tentu ada prorata di situ. Biasanya untuk benar-benar dapat komparasi yang apple to apple. Karena kalau hanya full year, kalau kita compare di negara yang sama yang laporan tahunnya berakhir sama-sama Januari ke Desember, nggak masalah. Tapi beberapa negara, dulu di Indonesia ada beberapa company yang nggak Januari ke Desember. Saya agak lupa masih atau enggak. Tapi itu dulu ada. Tapi kita ambil contoh Jepang. Jepang selesai banyak yang berakhirnya nggak di Desember. Nah, contoh makanya kenapa dia menggunakan istilah full year. Kita bisa lihat di masing-masing company, jujur saya nggak hafal. Kita bisa lihat full year masing-masing company itu per kapan sih sebenarnya misalkan. Itu contoh. Mohon maaf, Bob. Ini ada Ya, yang mengajukan pertanyaan dari Mas Nugroho. Silahkan. oh ya,
Silakan, Pak. Terima kasih Pak Brigas, terima kasih teman-teman dari perpustakaan. Em, ada beberapa pertanyaan ini, Pak Brigas juga untuk teman-teman dari Perpus nih. Kalau untuk loginnya itu berarti tetap permintaannya lewat sintesis gitu. Jadi dengan apa itu? Dengan password yang dikirimkan setelah kita memesan gitu ya. Mestinya apakah itu sama atau tidak itu Pak dengan aplikasi yang baru ini, atau mungkin ada password yang berbeda lagi dengan ikon yang sebelumnya dipakai. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak Brigas, eh, saya kesulitan untuk menemukan ini Pak, ESG yang sifatnya ranking untuk negara itu, menemukannya bagaimana, dan dilakukan dalam satu waktu yang sama seperti yang di screener ini. Itu saat yang kedua. Yang ketiga ini Pak Brigas, kalau saya mencoba pakai akun screener dan ketika memisalkan ya itu mencari data, ini saja data return on asset, nah itu seringkali struktur datanya itu misalkan di FY0, FY1, FY3 itu tidak sama begitu Pak date-nya. Jadi misalkan ya di FY1 itu kan FY0 misalkan, FY0 kan harusnya tahun 2024 ya. Nah, di FY0 itu ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2023 begitu. Jadi apakah itu bisa disamakan seperti itu Pak? Bisa disamakan dari ikonnya, atau memang harus secara manual kita lakukan sendiri gitu? Itu yang ketiga nih. Dan yang berikutnya yang terakhir ini kaitannya dengan missing missing value ya, atau missing data ya. Kalau misalkan ini dikaitkan dengan ESG gitu, datanya itu kan banyak yang tidak ada, terutama misalkan data di Indonesia. Itu apakah kita bisa menyampaikan, em, kalau tidak ada ESG-nya, informasinya itu berarti memang dari perusahaan yang kita cari itu tidak ada informasi yang terkait dengan ESG yang dapat dinilai oleh LSEG Group ini gitu. Ya, makasih. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Nugroho. Tadi sebelumnya juga ada pertanyaan, apakah saya harus menggunakan yang versi baru? Betul. Dari Mas Ahmad ya sebelumnya saya jawab dulu. Iya, saya sarankan untuk mulai menggunakan yang versi baru ini. Yang Icon akan end of life. Perkiraan end of life akan mulai di akhir Juni. Nah, jadi saya sarankan mulai dari sekarang untuk familiar dengan yang baru. Data nggak ada yang berubah kok, jangan khawatir. Berubahnya kan lebih ke looks and feel-nya. Nah, terkait pertanyaan Pak Nugroho tadi. Betul Pak, ESG untuk country level saat ini memang yang melakukan assessment-nya adalah third party. Sehingga third party itu mengenakan berbayar. Ya, jadi by default memang kenapa kok kita nggak bisa dapatkan, kebanyakan pengguna nggak bisa mendapatkan ESG untuk level company ya. Jadi sorry, level country level. Karena saat ini setahu saya memang masih dilakukan assessment-nya oleh salah satu third party. Third party itu mengenakan charging, berbayar untuk metodologinya. Memang kita sedang explore metodologi untuk assessment ESG berbasis country. Bukan saat ini yang kita lakukan memang berbasis company. LSEG punya metodologi sendiri untuk, jadi metodologi assessment ESG itu berbeda-beda Pak. Mungkin kalau Bapak pernah gunakan, setahu saya di bursa juga ada ESG metodologi skor. Bursa menggunakan, saya agak lupa, ada menggunakan metodologi dari pihak lain. Mungkin kalau Bapak pernah mungkin apakah menggunakan Bloomberg atau yang lain, mereka juga punya metodologi assessment ESG sendiri. LSEG juga memiliki metodologi assessment ESG sendiri untuk company level. Untuk country level saat ini itu dilakukan oleh third party, dan third party itu saat ini dia mengenakan berbayar. Jadi memang ada additional cost, bukan sesuatu yang otomatis bisa user dapatkan, tapi kalau user mau itu berbayar, ada bayaran tambahan. Bayaran tambahnya berapa saya nggak punya infonya, saya mesti cek. Tapi betul, kita banyak permintaan seperti itu, ESG untuk country level kita sedang
mendalami untuk mendevelop metodologi yang bisa diterapkan untuk ke country level. Jadi betul kalau Bapak bilang kok nggak ada, ya betul karena memang saat ini belum sampai ke sana, artinya masih dalam pengembangan dan saat ini memang yang punya datanya hanya third party. Third party itu jadi banyak data third party sebenarnya di dalam workspace atau di dalam Acorn. Third party itu datanya bisa diakses tapi biasanya mereka mengenakan tambahan biaya. Contoh dari ICE misalkan, Intercontinental Exchange, bahkan bursa efek pun kalau kita akses data real time dia juga mengenakan berbayar. Jadi by default biasanya ini data, kalau data bursa harga ya, itu ada delay. Memang policy dari bursanya mengenakan delay by default. Delaynya sih nggak panjang, mungkin sekitar berapa ya, 5 sampai 15 menit mungkin, antara sekitar itu. Tapi itu adalah policy dari bursa, di mana siapapun pengguna kalau dia mau akses dia harus berbayar untuk akses real time. Nah, itu contoh policy dari pemilik data. Nah, jadi ya betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa develop, artinya pada saat kita develop metodologi ESG kita untuk yang country level, kita bisa rilis, tentu nanti Bapak akan bisa akses. Kalau datanya adalah dari data kita, tentu kita nggak mengenakan berbayar tambahan tentunya. Terus data ESG, betul. Data ESG sebenarnya oke. Pertama ini terkait lebih ke metode kita mengambil data atau metode sourcing kita. Betul, kalau kita lihat di sini Bapak bisa lihat bahwa dari 973 listed yang punya informasi ESG bahkan ya cuma 10%-nya aja, 95. Bagaimana kalau yang nggak ada? Apa sih? Apakah datanya tidak ada atau bagaimana? Oke, pertama ESG pertama memang belum jadi kewajiban untuk Indonesia, sehingga tidak ada standar penyampaian informasi ESG masing-masing company. Antara satu company dengan company yang lain menyampaikan data ESG-nya bisa beda-beda. Ada company yang punya namanya sustainability report terpisah. Mungkin beberapa company ada dia rilis terpisah bersama dengan laporan keuangan. Ada beberapa yang jadi satu dengan laporan keuangan. Intinya yang dilakukan oleh tim ESG kita adalah melihat informasi yang tersedia secara publik, yang memang dia deklarasikan terkait ESG dan apakah bisa di-assess menggunakan metodologi ESG-nya LSEC. Nah, kalau bisa maka kita akan tampilkan. Kalau tidak bisa maka ya kita nggak tampilkan. Jadi kalau ditanya apakah kita melakukan research ESG yang sifatnya investigatif, itu tidak. Sampai saat ini tidak, karena memang bisa dibilang tidak mungkin ada terkait legal dan sebagainya. Artinya informasi yang tidak tersedia secara publik, apalagi ini kan sifatnya dia public company. Jadi kita tidak melakukan investigatif tambahan untuk company yang informasinya tidak tersedia secara publik. Misalkan company publik tapi informasinya misalkan nggak lengkap, apakah kita investigate lebih lanjut? Itu enggak, sampai saat ini tidak, polisinya tidak. Jadi lebih mengacu kepada apa yang tersedia secara publik, kita akan assess, melihat apakah kaidah ESG-nya terpenuhi dan bisa di-scoring menggunakan metodologi atau tidak. Betul. Berbeda company bisa punya metodologi ESG yang berbeda, Pak, sehingga hasilnya bisa mungkin berbeda. Karena setahu saya banyak company yang memiliki metodologi ESG ini. Hampir semua kayaknya lembaga riset besar punya, LSEC sendiri punya, Bloomberg saya rasa dia juga punya. Terakhir bursa juga menggunakan metodologi ESG milik salah satu, saya agak lupa namanya. Tapi ya, terus terkait misalkan tadi yang FY0, ROA harusnya kan FY0 2024, kenapa masih ada yang 2023? Betul, itu pernah jadi pertanyaan juga, kenapa kok datanya nggak semuanya up to date-nya sama. Kembali lagi itu terkait pada sumber kalau kita bicara sumber di sini berarti laporan keuangan yang kita proses. Nah, dari mana sih kita dapatkan data? Pertama ada batasan. Jadi betul, nggak semua laporan keuangan itu pertama seragam terbitnya. Dan nggak semua pada saat terbit langsung kita bisa langsung publish di hari yang sama. Itu tidak betul.
Pertama, Berarti dari mana sumbernya? Betul, sumber nomor satu kita adalah dari stock exchange, Pak. Jadi ada company yang dia upload di websitenya, terus kemudian dia upload ke bursa. Nah, policy kita adalah selalu kita ambil yang dari bursa terlebih dahulu, bukan dari website masing-masing company. Kenapa? Karena kalau saya dapat info dalam sejarahnya pernah ada kasus, walaupun itu sudah lama, di mana versi yang dia laporkan ke bursa berbeda dengan versi yang ada di website perusahaannya. Ternyata dia sudah ada revisi, dia sampaikan ke bursa, di webnya dia belum update. Nah, untuk menghindari diskrepansi seperti itu, polisinya adalah selalu ambil yang dari bursa. Dan kembali lagi, itu lebih terkait aturan juga. Aturannya kan apabila ada informasi yang material, company harus ya minta persetujuan, kan ada persetujuan OJK dan sebagainya, dan kemudian dilaporkan ke bursa. Nah, kalau kita mendapatkan lebih dulu daripada di bursa, problem. Takutnya problem. Secara regulasi akan masuk dalam gray area atau bisa ada potensi problem. Kalau tiba-tiba di LSEC misalkan di Workspace atau di Econ sudah ada tapi bursa belum liris, itu ada potensial problem di situ. Jadi sehingga selalu menunggu versi yang dari bursa keluar baru kita proses. Nah, antara proses dengan hasilnya kita tampilkan. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya di sini laporan keuangan artinya tidak hanya di input tapi juga di indeks ya. Jadi pada saat misalkan ada laporan keuangan yang masuk, tim akan coba menganalisa secara visual, secara sistem di scan, tentu tidak manual, tapi tentu ada validasi cek secara manual, sehingga waktu yang dibutuhkan misalkan satu company laporan keuangan muncul tanggal 22 pagi, belum tentu di tanggal yang sama data tersebut akan muncul. Pertama, ada proses cek dan validasi, karena saya nggak tahu kalau terakhir kali beberapa kali data yang bentuknya PDF itu ada yang kualitas PDF-nya kurang terbaca, scan-scanan dan sebagainya. Tentu itu juga akan memakan waktu, kita mungkin perlu cross-check dengan bursa dan sebagainya. Dan perlu ada proses indexing, ya tadi validasi dan indexing, sehingga data yang disajikan benar-benar yang akurat. Sebagai contoh misalkan kalau kita lihat salah satu item, pada saat kita klik item ini sebenarnya ada audit mode-nya. Audit mode itu sebenarnya akan merefer data ini, angka ini sebenarnya dapatnya dari mana, benar nggak, salah ketik nggak, salah tulis nggak. Pada saat kita klik, sistem akan refer ke di highlight di laporan keuangan di bagian mana nih angka itu. Nah, ini kita bisa lihat, dia akan ambil laporan keuangannya, dia akan highlight nih di porsi di porsi atau di tampilan nomor sekian di highlight. Nah, jadi ada proses validasi dan cross check baik secara sistem pada saat di-scan maupun pengecekan oleh manusia untuk memastikan bahwa datanya akurat. Betul, jadi mereka nggak bisa jamin bahwa itu bisa proses dalam 1 hari kerja pasti jadi. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi mungkin ada tidak update pada saat mungkin Bapak lakukan, company itu betul ini sudah rilis tapi kok belum ada. Nah, itu bisa jadi proses di kita masih berjalan. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi timeliness, kalau kita sebut timeliness. Pertama, ya kualitas dari material PDF-nya sendiri. Beberapa kali memang saya pernah ditunjukkan, ini PDF-nya tampilannya jelek banget nih, nggak kebaca, atau hasil scan-nya sistem agak susah mengenali. Sehingga user harus intervene untuk cross-check, pastikan angkanya benar, minta cross-check dengan sumbernya, dalam hal ini bursa, apakah ada yang kualitasnya lebih baik dan sebagainya. Bahkan cross-check ke company-nya kalau misalkan bursa mengatakan itu valid dan sebagainya. Jadi ada validasi bertingkat, sehingga timeliness betul nggak seragam. Ada prioritas di sisi kita, di mana pada saat misalkan terjadi misalkan upload banyak, ada beberapa periode laporan keuangan lah, misalkan periode laporan keuangan biasanya adalah periode yang sibuk, akan banyak
Ada proses di mana ada prioritas, betul. Company yang blue chip misalkan yang masuk dalam top misalkan kayak Kompas 100, LQ45 dan sebagainya itu biasanya akan didahulukan di proses ketimbang company di luar itu. Jadi betul Pak, ada proses validasi yang melibatkan proses manual sehingga nggak selalu timeliness-nya sama. Sehingga kadang-kadang pada saat suatu waktu kita lakukan menarik data, kita cek, loh yang ini udah update, yang ini kok belum update ya, padahal di bursa udah ada nih ya. Sebenarnya kalau lain kali, ini juga kebetulan uh, saya tadi hampir lupa, bagi pengguna yang butuh bantuan atau menemukan case seperti ini, kita mohon di feedback juga, karena kadang-kadang bisa jadi itu tadi proses validasi, tapi mungkin proses validasinya lama, atau menunggu sesuatu yang ya mungkin kelewatan. Silahkan infokan ke kita. Bagaimana sih kalau di workspace misalkan saya butuh bantuan, atau Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian butuh bantuan, harus kemana? Atau saya mau kasih feedback seperti tadi, misal, ini nggak update, ini udah ada kok nggak update. Ini baru liris misalkan kemarin, baru liris 2 hari yang lalu, kok ini belum update. Ya, bisa jadi karena proses manual, tapi kita pun juga meminta Bapak bisa lakukan feedback atau minta bantuan langsung. Jadi kalau di aplikasi Workspace, sekarang kalau kita lihat ada lambang tanda tanya nih di kanan atas. Jadi ya ini tombol keempat dari kanan. Tulisannya help, lambangnya tanda tanya. Di sini kelihatan nggak ya? Sebentar. Kelihatan. Sebentar. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ada tanda tanya, jadi sebelah tanda X, kotak, minus, ini. Silahkan klik. Nanti ada pilihan help and support. Jadi akan ada pilihan help dan support, pilihan pertama. Nah, di sini bisa langsung info ke tim kita terkait misalkan live chat via chat, karena di dalam di dalam workspace ini ada fungsi messenger. Jadi fungsi messenger memungkinkan kita bisa langsung komunikasi dengan support kita. Support kita itu help desk. Jadi mereka di jam kerja Indonesia mereka bisa berbahasa Indonesia, tapi kalau di luar jam kerja Indonesia mereka akan dialihkan ke yang berbahasa Inggris. Atau kita bisa email, atau bisa aja kalau kita minta untuk mereka call kita atau kita call mereka misalkan. Live chat biasanya itu cepat, dia akan pick up ada isu apa, isunya gini-gini, dia akan oke, boleh nggak screenshot dan sebagainya kalau perlu screenshot. Nanti mereka akan bikin case-nya, mereka akan cross check langsung. Kalau misalkan mereka dapat, ini mungkin karena memang dari sumbernya ternyata ada revisi misalkan, sehingga kita menunggu revisi, atau ini sumbernya ternyata kualitasnya kurang bagus, kita menunggu kualitas yang lebih bagus untuk bisa kita lakukan validasi, memastikan bahwa akurat ya. Intinya sebenarnya karena mereka memastikan akurasi sehingga mungkin ada keterlambatan, itu ya itu benar. Kita banyak sih dapat feedback itu sebelumnya, ini ada keterlambatan terutama pada saat periode laporan keuangan. Nah, biasanya delay bisa 2-3 hari, bahkan beberapa kasus bisa up to seminggu delay, yaitu karena tadi banyak mereka prioritaskan yang blue chip. Setelah itu baru mereka kerjakan yang lain. Proses validasi yang melibatkan proses manual membuat prosesnya jadi ada kendala, bisa ada kendala. Kembali lagi di dalam support ini juga bisa ada learning atau training, jadi silahkan dieksplor, free. Ada video tutorial misalkan penggunaan, jadi guides yang interaktif. Kadang-kadang ya saya butuh pakai cara chart gimana sih, misalkan ada fungsi apa di chart, mungkin mau explore lebih jauh mengenai chart atau mau explore lebih jauh mengenai screener tadi misalkan, silahkan bisa search misalkan materi tertentu misalkan ya. Jadi tinggal klik help and support ya, silakan. Ini bisa dieksplor ya. Pak Nugroho gimana, mudah-mudahan menjawab Pak ya. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Sedikit Pak ya, boleh nggih? Boleh Pak. Nambahin. Nah, jadi ini kan kalau saya baca di semacam petunjuk yang saya akses dari web itu yang bentuknya PDF, itu kan saya mikirnya begini, di situ kan ada statement bahwa ada sekitar 870 question gitu yang dijadikan menjadi
menjadi ukuran apa namanya penilaian ESG ini. Dan saya lihat ternyata ini sudah berkembang. Yang dulu itu kan sekitar 630 di awal tahun 2024, sekarang kan 870. Sehingga saya mikirnya gini Pak, apakah LSEC ini tuh semacam juga mengirimkan apa ya sebentuk instrumen yang isinya adalah terkait dengan ESG gitu ke company gitu. Jadi tidak hanya yang sifatnya terpublish gitu Pak. Jadi Oh, oke. makasih Pak, karena di situ ada statementnya itu ada question gitu Pak, dan ada metode jawabannya juga di situ kan pakainya kan ini ya dummy yang kata ke 1 sama 0 ya. Ya, ada Oke, yang seperti makasih itu, Pak. betul. Skor aja 0, Sorry. 1 dan sebagainya. Ya, Atau yes, no juga ada. True, ya, false, ya seperti ya. ini. Ya, jadi betul Pak. Ada proaktif dari sisi kita. Jadi ada form maupun kita encourage misalkan beberapa company, public listed company yang juga menggunakan platform kita encourage dia ESG, karena ESG kembali lagi ESG kan bukan kewajiban ya, artinya sebenarnya dia bisa isu kapan aja tanpa harus laporan ini laporan itu. Dia bisa sebenarnya bisa kontribut langsung. Kalau Bapak lihat di sini sebenarnya kita kasih opsi bagi company public listed yang juga pelanggan kita, dia bisa submit ke kita via form, ada form email ya, questions tadi Bapak bilang ada set untuk memudahkan bagi dia, atau dia bisa langsung menggunakan tools yang memang kita desain. Jadi untuk dia mengkontribut atau menyampaikan langsung ke kita. Ya, kembali lagi ada yang memberikan, ada yang tidak, ada yang bilang, oh memang dari policy company memang belum ada untuk isi ini dan sebagainya. Betul. Kita coba untuk proaktif untuk hal itu, karena kita juga paham sih Pak, ESG ini apalagi sekarang ada istilah green investing lah, bonds juga ada green bonds dan sebagainya. Makin jadi sorotan terkait ESG ini. Menurut metodologi LSEC memang berkembang, maksudnya poin-poin yang kita assess, metodologi assessmentnya itu kita berkembang. Approach kita ke company juga sebenarnya untuk ESG ini tidak pasif, karena kembali lagi ESG masih belum jadi kewajiban. Kalau ESG jadi kewajiban sih sebenarnya kita nggak perlu lakukan apa-apa, dia pasti akan laporin juga karena ada regulasinya. Tapi kan sebenarnya ini masih belum diterapkan sebagai suatu keharusan. Di encourage ya, tapi setahu saya masih tidak ada keharusan. Oleh sebab itu kita aktif approach bagi user yang sudah menggunakan, bagi company yang sudah jadi pelanggan kita, mereka bisa langsung ada tools untuk mereka kontribut langsung, memudahkan. Bagi yang belum, ada form yang bisa membantu mereka untuk mereka isi, misalkan nanti mereka bisa kirim ke kita, bisa kirim elektronik atau formnya mau diisi manual, opsi mereka. Artinya kita coba approach, tapi memang sepertinya lebih ke policy masing-masing perusahaan aja sih Pak, yang memang masih lebih banyak yang belum punya guidance ESG internal mungkin ya, kalau ya saya lihat dari respons yang ada, kurang lebih seperti itu. Tapi benar Pak, kita juga dapat masukan yang sama. Jadi kita cukup proaktif sebenarnya. Sebenarnya bisa dengan mudah, seandainya dia ini sudah misalkan saya di suatu company public listed dan memang saya punya data ESG dan saya mau publish. Sebenarnya saya cukup mudah, saya bisa langsung klik contribute. Saya bisa langsung input secara elektronik, submit, upload dokumen dan sebagainya. Prosesnya bahkan ya nggak sampai 1 jam. Ya. Kita bantu permudah, tapi ya kembali lagi kalau memang polisinya belum ada agak susah juga. Ya, Ya, makasih Pak. sama-sama Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin rekan-rekan yang lain. Silahkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin masih akan dijawab oleh Bapak Bragas. Monggo, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya terima kasih juga kepada tim perpustakaan FEB karena sudah memfasilitasi pelaksanaan training Econ secara online begitu. Nah, baik Pak.
terkait dengan data ESG ini, saya sendiri biasa melihat ada ketidakkonsistenan dalam skor ya Pak ya, dalam skor kinerja ESG gitu. Nah, ketidakkonsistenan ini biasanya misalnya dari salah satu perusahaan bukan hanya memandang tahun ya, misalnya tahun 2024 skornya 80, kemudian di akses berikutnya berubah, tapi secara per minggu gitu ya, dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu saya akses itu bisa berubah data skor kinerja ESG dalam satu perusahaan gitu loh Pak, dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi saya bingung begitu ya, bingung ini bagaimana dalam hal jumlah. Misalnya 1 tahun di minggu ini saya akses data ESG untuk di Indonesia itu ada 90 katakan. Terus 2 minggu atau 3 minggu lagi itu bisa berubah jadi lebih kecil atau lebih besar. Dan skor di dalamnya juga berubah dari beberapa perusahaan. Tidak semuanya, tetapi ada beberapa perusahaan. Nah, ini bagaimana ya Pak untuk menjaga konsistensi, apalagi kalau misalnya untuk data penelitian yang tadinya sudah disajikan, misalnya kita sajikan berapa persentasenya segini, kemudian kita ingin akses kembali itu, terus data tersebut berubah begitu loh, berubah dalam hal jumlah perusahaan yang mempublish atau yang memiliki kinerja ESG maupun skor ESG di dalamnya gitu. Oh iya, terus yang kedua, izin Pak, mungkin saya terlewat tadi bagaimana cara menampilkan di screener tadi yang untuk ESG yang ada jumlahnya di Kauni itu Pak yang 90-an muncul di bawah Indonesia kalau nggak salah. Oke. Nah, itu bagaimana ya Pak? Terima Oke. kasih sebelumnya Pak. Oke, ya kembali pertama masalah konsistensi ESG. Jujur menarik. Mungkin saya sendiri nggak pernah nemukan karena saya nggak seintensif itu. Jadi mohon kalau misalkan temukan lagi seperti itu boleh feedback dengan yang tadi mungkin dengan screenshot feedback. Menarik saya oke kalau jujur saya nggak punya jawaban sih. Tapi ada beberapa suspek dari saya. Apakah mungkin company itu adalah company yang memang dia upload mandiri menggunakan tools, jadi dia bisa merubah? Saya nggak punya akses ke situ sehingga saya nggak bisa melihat audit lognya. Artinya sebenarnya kalau ada revisi kan harusnya bisa kita lihat revisinya apa, siapa melakukan apa, tanggal berapa, kenapa misalkan berubahnya misalkan. Tapi itu suspek dari saya ya. Tapi menarik sih kalau ada mohon boleh di submit sebagai feedback ke helpdesk kita, sesuatu yang bisa kita cek. Suspek saya salah satunya itu ada company yang memang melakukan kontribut mandiri. Kontribut mandiri di mana dia bisa punya tools, ada di sini kalau bisa kelihatan ada tools untuk kontribut ESG data di mana mereka mereka akan punya aksesnya, loginnya. Jadi itu toolsnya bisa diakses dari sini tapi nanti akan ada login lagi tentunya. Khusus untuk yang memang menggunakan mereka bisa update. Mungkin ada revisi atau mungkin memang ada perubahan dari mereka. Yang jadi pertanyaan adalah perubahannya kenapa sih sebenarnya? Ada reason kah misalkan perubahannya? Misalkan kok berubah karena memang reasonnya oh iya berubah sekarang ada polusi tertentu, sekarang ada kita lakukan ini itu. Kalau memang perubahannya karena ada reasonable basisnya ya nggak masalah ya. Cuman sesuatu yang saya nggak bisa cek. Kalau kita lihat kan memang ESG itu nggak diaudit, jadi di sini nggak ada auditornya. Jadi bisa dibilang relatif free untuk diupdate karena ya kembali lagi company paling submit dokumen ya untuk reasonable basisnya dia. Itu suspek saya. Tapi kalau ada lagi mohon nanti saya juga bisa jadi tahu jadinya apa sih sebenarnya penyebabnya. Apakah karena memang error, mungkin ada error, ada company yang salah submit. Karena ada ESG bagaimana mereka mensubmit, sebenarnya ada banyak cara. Pertama, ada yang mereka punya sustainability report, misalkan. Sustainability report itu bisa terpisah. Beberapa company ada yang terpisah. So saya kayak Astra itu terpisah, Shell itu terpisah, memang booklet sendiri terpisah. Kita akses dari situ ya kita skor dari situ, that's it. Ada yang mereka isi form, jadi kita provide form digital, formnya ada yang digital, ada juga yang fisik. Mereka isi di situ submit. Mungkin mereka bisa revisi, salah isi atau salah apa. Mungkin
it happens karena diisi manual forms ya, mereka nggak punya tools kita. Mereka nggak punya tools apapun untuk submit ESG. Mereka murni submit berdasarkan ya form, question marks dan sebagainya tadi. Atau yang ketiga tadi mereka submit mandiri, upload mandiri lah kalau kita bilang. Salah satu itu mungkin bisa jadi ada salah isi, mereka revisi atau apapun kesalahan misalkan. Atau mungkin bisa jadi kesalahannya dari sisi kita juga, misalkan update-nya telat misalkan, atau ada ya salah, error atau apapun bisa terjadi. Artinya itu beberapa suspek dari saya sendiri karena saya nggak pernah mengeksplor setiap hari. Saya bukan konsumen data ESG yang secara kontinu, jadi mungkin saya miss untuk itu. Kedua, screener untuk memunculkan angka ini ada tombol counts yang bisa ada ticks yang bisa ada apa namanya, tick box. Sehingga kita bisa melihat resultnya berapa sih. Kita ticks yang counts akan muncul resultnya. Oke, kelihatan ya? Ya. Iya, Ini membantu terlihat. sebenarnya untuk kita tahu dapatnya ada berapa sih. Kita bisa combine beberapa filter. Jadi anggaplah ini jaring, ukuran netnya, ukuran jaringnya itu kita bisa atur makin kecil, filternya lah. Kita bisa atur makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Saya mau yang punya skor ESG tapi market cap-nya hanya yang di atas, misalkan ya. Saya mau yang punya skor ESG, ini bisa. Jadi apa ya namanya, filter bertingkat. Karena kadang kita butuh nyari yang memang langsung apa namanya, langsung langsung hasil akhirnya. Kalau dapat hasilnya, nanti dari hasilnya saya filter manual lagi, mungkin saya capek. Saya mau langsung filter sekaligus semua sampai hasil akhirnya. Ya silakan. Nanti ya tentu semakin banyak filter bertingkat dia akan butuh waktu untuk proses lah kurang lebih. Tapi silakan, sebelah kiri ini adalah filter yang bisa kita atur. Sebelah kanan adalah hasilnya, dan dari hasil itu informasi apa yang mau kita tambahkan. Ya. Dia ada tombol ini tadi yang counts, kita tik aja. Oh, jangan USD, sorry. Oh ya, USD oke lah. Ya, ini bisa kita atur currency-nya. Sorry, saya tadi masih USD. Kita bisa atur ke IDR misalkan. Kalau USD tadi berarti kan, kalau USD asumsikan ini USD, dari 973 yang listed, 95 yang punya skor di atas 1, combine skor ya. Berarti untuk pilar E, S, dan G. Dan yang revenue-nya, market cap-nya di atas 10 billion USD, cuman 9. Nah, mungkin memang kita fokusnya mau yang big caps, misalkan, ya filter ini akan membantu. Ya, ini tombol counts tadi. Ya, mungkin Mbak Fitri ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, maksudnya begini Pak, kalau saya tadi tampilan di saya itu kan saya pilih ESG score masih data seluruh perusahaan 973, ada yang ada datanya dan ada yang tidak gitu kan. Nah, Iya, kalau punya tampilan di Bapak ini yang sudah khusus mereka yang ada data ESG-nya begitu. iya. Nah, itu gimana ya Pak ya? Maksudnya, mau menampilkan yang ada data ESG ini, filter ini maksudnya? Iya, iya. Jadi Oh, oke. fitur yang sebelah kanan itu identifier dan lain-lainnya semua data yang sudah ada ESG-nya. Oke. Oh, Jadi oke. kalau saya ulang dari awal, yang saya lakukan adalah pertama, saya memfilter berdasarkan company yang listed di Indonesia. Berarti saya pilih di filter country of exchange. eh, Country exchange-nya include, saya bisa pilih beberapa, tapi mungkin salah satu aja, Indonesia misalkan. Ini yang saya lakukan ya, steps yang saya lakukan. Dan count static. Dan berikutnya kemudian saya ingin, sebenarnya filter itu ada banyak. Saya bisa lihat pilihan filter di sini banyak. Yang saya inginkan adalah, kalau saya kembali ke tampilan ESG, di sini kita bisa lihat ada yang namanya ESG Combined Score, ya kan? ESG Combined Score ini kan skor keseluruhan ya, yang meliputi pilar environment, social, and corporate governance. Sorry. Maka di sini filter yang saya cari adalah ESG Combined Score. Combined Score. Kalau grade itu yang ABCDE, kalau yang score kan angkanya
angka numerik ya. Nah, kalau udah saya tinggal double klik. Nah, di sini akan muncul mau yang lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya. Kalau 0 kan nggak ada skornya ya. Saya maunya yang skornya di atas 1. Paling nggak ada skornya lah. Maka saya pilih size-nya lebih besar sama dengan 1. Dan nanti dia akan filter dari 973 itu jadi 90 tadi 97, 93. Yang di kolom ini sebenarnya kolom yang dari hasil informasi apa dari hasil filter tadi yang ingin saya tampilkan. Oke, begini ya kira-kira yang Oke, dimaksud kah? iya benar Pak. Satu lagi boleh Ya, Pak boleh bertanya? silakan. Oke, kalau misalnya ada data satu negara itu untuk yang listed perusahaannya lebih dari 5.000 perusahaan, sedangkan tampilan di Refinitiv ini kalau nggak salah maksimal 5.000 ya Pak ya, perusahaan ya. Jadi seandainya seperti itu, anggap misalnya ada India, anggap itu ada 9.000, anggap ya Pak ya, ini diasumsikannya 9.000, Ya. jadi karena tidak bisa langsung langsung muncul 9.000, dibatasin hanya sampai 5.000. Nah, berarti mecahnya kan ke sektor mungkin ya, ke Iya. beberapa sektor, ke semua jumlah sektor. Nah, jumlah sektor itu pada saat diambil, ditarik datanya, nggak sampai datanya nggak sama datanya dengan yang total seluruh perusahaan itu gitu loh Pak. Ini gimana ya cara mengatasi, misalnya kayak di US ataupun di India itu kan data perusahaannya lebih dari 5.000 ya kalau nggak salah jumlahnya begitu Pak. Sedangkan tampilan di Refinitiv itu sendiri dibatasin hanya sampai 5.000. Caranya bagaimana ya supaya tidak ada data yang terlewat begitu Pak saat mengambilnya? Oke. Setahu saya kita masih bisa, tapi setahu saya mungkin dia sepertinya dia nanti ada pilihan, misalkan ini 13.000 ya. Dia ada pilihan untuk mungkin downloadnya apakah sebagai oke. Saat mau filter. Oh ya benar. Saran saya kalau kayak gini kita baiknya lewat Excel sih. Dari Excel ini kita bisa screener juga sih. Ya, atau kita bisa menarik karena Excel 13.000 ya. 11.000. Saya akan tanya opsi untuk ambil CSV ya langsung ya, karena kalau Excel sih oke, Excel saya kalau saya download lebih dari 5.000 Excel saya ngehang. Iya. Ya, Oke, menarik menarik. Langsung semuanya ya. Sebenarnya ada opsi untuk ambil CSV, cuma nanti saya coba cek untuk kita ngambil langsung file mentahnya, comma separated value atau eh, raw data. Cuman mungkin ya kembali lagi ke Excel kita. Tapi sudah pernah coba download sampai 10.000 data di Excel-nya jalan? di nggak di Excel, jadi waktu itu pada saat ngambilnya nariknya lewat per sektor gitu loh Pak. Per Hmm, sektor, jadi misalnya Amerika US gitu kan, jadi di hmm, tiap sektor-sektornya hmm. ditarik. Nah, tapi jumlahnya tuh nggak sama dengan jumlah total yang ada di Oh, account oke. ini loh, gitu. Tapi sudah pernah coba plot ke Excel-nya sampai 10.000 row Eh, gitu enggak? Belum, Belum. karena memang di laptop nggak memadai, Iya, terlalu iya, iya, banyak iya. gitu. Iya, iya, betul. Itu kendalanya sebenarnya bukan hanya kendala di tampilannya, tapi kendala di laptop juga, Iya. di komputer juga. Oke, saya coba nanti coba tanyakan opsinya seperti apa ya untuk untuk data skala besar. Saya sih pernah coba 5.000 saya ngehang. Oke, nah, Terima coba kasih ya. saya coba cross check. Sebenarnya kalau di beberapa tempat saya oke, saya nggak tahu kalau di UGM apakah ada opsi seperti itu. Di beberapa tempat kita ada punya namanya solusi data feed, itu mesin ke mesin, nggak lewat orang, ngolah datanya langsung mesin ke mesin. Mau 1 juta data juga nggak masalah karena dia formatnya bisa XML, CSV dan sebagainya. Tapi itu yang konsumsi bukan orang, nggak pakai Excel, konsumsinya langsung ke mesin. Nah, misalkan kalau di mesin tuh contohnya apa ya namanya? eh Ya ada software pengolahan yang untuk pengolahan data. Saya kok lupa namanya. Ya.
Maaf Bapak, ini Ya, masih ada satu oh iya, pertanyaan terakhir mungkin satu pertanyaan dari terakhir. Mas Oke, Ahmad Fauzan Fatoni. Mas Mungkin Ahmad, bisa oke. kami bacakan. Ya, Bapak saya mohon bantuannya untuk pencarian data terkait bond, terutama Green Bond dan Islamic Bond. Monggo silahkan. iya. eh saya sarankan gunakan juga eh namanya adalah bond search. Jadi kita bisa atau bond screener. Iya, ya, sorry. Namanya bond search atau ini sebenarnya mirip kayak ya, kayak screener tapi buat bond. Ya, lebih mudah untuk kita mendapatkan informasi seperti yang dibutuhkan. Konsepnya sama seperti screener tadi. Kalau screener tadi buat equity, kalau buat bonds lebih ke namanya search buat fixed income. Ini sebenarnya cukup apa namanya cukup mudah ya, kita bisa lihat apa sih yang mau dicari. Government bonds, eh, kita bisa lihat di sini include bonds commercial. Sorry. Ini dia, kalau kita klik di sini, apakah government atau corporate, apakah dia sukuk, yes atau no, misalkan. Ya, misalkan hanya government bonds aktif sukuk, yes. Kalau Islamic bonds kan sukuk, ya. Terus kita bisa di sini ada universe-nya. Bonds itu sangat sangat banyak. Jadi di sini bisa ada dia pakai nama Republik Indonesia kalau saya nggak salah. Eits. Atau alternatifnya, sebentar, saya agak lupa filternya. Ah, ah, issuer. Ya, tambah filter, sorry ya, filter lagi. eh atau coba ya, alternatifnya kalau kita lihat Indonesia. Well, itu permainan filternya mesti dieksplor.
Nah, ini kita bisa mark sebagai green bond. Ini kita misalkan hanya yang ah, green bond berarti hanya yang yes. Ya, sorry, layar saya terlalu kecil. Ya, kira-kira kebaca ya, ada 800, kita bisa tik semua, kita bisa ini ada next nih ya, jadi mesti next ya. Jadi lumayan banyak, ada 892. Jadi kita langsung aja ke Indonesia. Sebenarnya kita bisa filter pakai search tadi ya, cuman ya silakan dieksplor filternya. Atau langsung aja ke Indonesia, nanti depth structure, klik bonds. Tinggal kita atur aja, di sini ada filter nih, customize table, apa yang mau kita munculin di dalam table filter, termasuk filter untuk mark sebagai green bond. Definisi green bond kan itu yang dari pemerintahnya. Terus tadi ini instrumen type-nya ya, berarti semua yang terkait Islamic saya tik misalkan ya. Kembali lagi terserah, kalau misalkan hanya tertentu ya tik tertentu. Kalau saya nggak tahu bedanya. Jadi saya tik semua yang Islamic, yang sukuk. Nah, kecuali kita memang mau ada yang tertentu, yang apakah yang mudharabah atau yang lain, ya silahkan. Nah, ini semua nanti kita, karena dia ada next, jadi mungkin kita perlu ya kita sesuaikan waktu kita narik datanya 800 berapa tadi? 800 something. 800 sekian. Gimana Mas Ahmad? Apakah menjawab? Sudah Bapak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kalau kombinasi beberapa negara, misalkan bonds, green bonds beberapa negara, tadi kita bisa gunakan yang screener ini. Tapi silakan di explore filternya ya. Ini tampilan baru filter, kita explore. Intinya sama aja sih sebenarnya, kita akan bisa dapatkan hal yang sama, bedanya ini per masing-masing negara. Cuman apa yang difilter kan sebenarnya hal-hal seperti ini juga. Apakah seniority-nya, misalkan mau filter berdasarkan maturity date-nya, misalkan after, before, atau equal, atau maturity between kapan sampai kapan, ya itu juga bisa kalau memang memungkinkan. Misalnya kita ada informasi spesifik. Currency, misalkan kita hanya mau currency tertentu, apakah yang denominasi euro, US, atau apa, yen. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa membantu. Silahkan, menurut saya silahkan explore yang baru, workspace akan lebih banyak fitur dan ya aplikasinya lebih cepat juga, lebih fresh, lebih baru. Silahkan untuk familiarisasi dengan aplikasi workspace yang baru. Pak, boleh Mungkin bertanya sedikit, Pak? ya, silakan Pak. Untuk UGM sendiri, kira-kira kita udah bisa Sudah bisa Pak. mengaksesnya kapan ya, Pak? Dari sekarang juga sudah bisa. Oh, sudah ya? Iya, saya share sekali lagi ini websitenya, kalau untuk mau misalkan download atau mau akses yang tadi versi webnya ya. Untuk kontrol user ID sesuai dengan yang sudah berjalan saat ini ya, maksudnya mendapatkan username, user ID-nya dari perpustakaan ya, tetap sama prosedurnya. Untuk prosedur itu dikontrol sendiri oleh UGM, bukan oleh kita. Nah, prosesnya Oke, tetap oke. sama. Oh, Ini artinya adalah yang sudah dikasih UGM sekarang itu bisa dipakai ya, Pak, untuk bisa login ke sini? dipakai. Iya.
Username yang digunakan untuk account sama dengan username dan password yang digunakan untuk workspace, bukan Oke. bagaimana proses mendapatkan username dan password tadi melalui pihak perpustakaan ya mungkin. Itu prosedurnya tetap kita nggak, maksudnya prosedur itu dikontrol oleh UGM sendiri. Ya. Ini adalah tadi link yang saya share, silakan. Mau apakah mungkin kalau kebanyakan versi web ya silakan akses yang versi web. Yang tadi saya tunjukkan versi web tidak memiliki perbedaan fitur. Dia cuma tidak punya integrasi dengan Excel aja. Tapi kita tetap bisa download sebagai Excel yang tidak live value ya berarti. Ya, silakan sign in to web. Kalau mau download yang install yang ini. Ya. Sudah bisa mulai dipakai dari sekarang. Karena yang Icon menurut saya ya silakan dicoba. Mungkin yang nomor satu dirasakan ya perbedaan performance ya. Harusnya workspace akan lebih cepat karena memang ya lebih baru. Terus saran saya ya, karena Icon sudah terlalu tua, jadi dia akan memasuki masa pensiun. Kurang lebih 30 Juni. Ya, sudah cukup lama Pak. Dia dari 90-an awal sebenarnya itu Icon itu. Jadi kalau kata developer saya untuk bisa dipertahankan seperti kayak orang tua disuntik steroid terus gitu. Jadi lebih baik buat yang baru. Jadi ya aplikasi ya memang aplikasinya sudah tidak bisa up to date ya mau nggak mau memang kita harus bikin yang baru. Isinya tetap sama kok jadi jangan khawatir. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi demikian dari saya. Terima kasih atas feedbacknya, perhatiannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.